Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Fight or Faith. Fight itu artinya perjuangan, pertarungan, pertempuran. Faith itu artinya kepercayaan, menaruh kepercayaan kepada seseorang. Dalam hal rohani, faith itu diartikan sebagai keyakinan, percaya akan adanya Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 22 dituliskan, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Yakobus ingin mengajarkan kepada setiap orang percaya untuk menanggung pencobaan dengan sukacita dan mendorong setiap orang percaya untuk dapat menarik manfaat dari pencobaan yang sedang dialami. Dalam pencobaan tersebut ada godaan-godaan yang menanti. Yakobus meminta setiap orang percaya untuk bisa melawan setiap godaan tersebut dan tetap menjadi pelaku firman Tuhan meskipun dalam masa pencobaan, meskipun dalam masa kesusahan, dan menunjukkan kehidupan iman yang aktif dalam masa pencobaan. Itu semuanya butuh perjuangan, itu semuanya butuh berjuang untuk bisa melawan godaan, untuk bisa tetap sukacita. Tentu saja itu harus berjuang. Hidup adalah perjuangan. Tetapi pertanyaannya, apa yang harus diperjuangkan dalam hidup ini? Yang pertama adalah, yang harus diperjuangkan adalah rasa percaya kepada Yesus. Dalam Yakobus 2 ayat 19 dituliskan, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Apa yang membedakan setan dan manusia? Setan dan manusia sama-sama percaya kepada Allah. Tetapi yang membedakan adalah setan tidak mendapatkan keselamatan. Sedangkan manusia, ketika manusia percaya kepada Allah, manusia mendapatkan keselamatan. Manusia ketika percaya kepada Allah, mereka akan beriman, dan dari iman itu akan timbul perbuatan baik. Setan percaya kepada Allah, tetapi setan tidak mendapatkan keselamatan. Itu yang membuat setan akhirnya menghasut iman manusia supaya melakukan perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu, rasa percaya kita kepada Yesus harus disertai dengan pemahaman yang benar tentang siapa Yesus, dan itu perlu diperjuangkan dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Iblis bisa menggunakan kenyataan hidup kita supaya iman kita kepada Yesus menjadi luntur. Iblis bisa menggunakan kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup supaya kita tidak percaya kepada Yesus. Iblis bisa menghasut kita lewat kenyataan hidup kita yang sedang kita alami. Dan rasa percaya kepada Yesus itu janganlah berkurang, meskipun berbenturan dengan berbagai kenyataan hidup. Tetapi rasa percaya kepada Yesus tidak boleh berkurang. Yang kedua yang harus diperjuangkan dalam hidup ini adalah perbuatan baik karena iman kepada Yesus. Manusia itu awalnya adalah makhluk yang berdosa. Dosa memisahkan manusia dengan Allah yang kudus. Tetapi sejak kematian Yesus di atas kayu salib, manusia yang percaya dan menerima Yesus itu akan disatukan dengan Allah. Tidak ada lagi pemisah antara manusia dan Allah. Nah, iman kepada Yesus itu menghasilkan keselamatan, memberikan keselamatan kepada setiap kita orang percaya. Setelah kita mendapatkan keselamatan, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita yang sudah percaya dan menerima Yesus, kita sudah menerima keselamatan. Dan mari setelah kita menerima keselamatan anugerah dari Yesus tersebut, mari kita jangan hidup sebagai manusia yang lama. Kita hidup sebagai pribadi yang baru. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Terkadang mungkin kita menanyakan, apakah Tuhan itu benar-benar baik dalam hidup kita? Tetapi kenyataan hidup kadang bertolak belakang. Kita mungkin sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, dan muncul pertanyaan di pikiran kita, Tuhan itu baik gak sih sebenarnya? Kenapa kok kita mengalami hal-hal yang seperti ini jika Tuhan itu baik? Tuhan itu baik atau tidak, itu sebenarnya bukanlah pertanyaan yang perlu kita pusingkan jawabannya, sebab kita hidup di dalam kebaikannya. Janganlah kita hanya memikirkan hari ini saja. Hari ini kita mengalami kesulitan, lalu kita menanyakan, Tuhan
Jika Tuhan baik, kenapa saya mengalami hal ini? Kita terkadang lupa akan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami beribu-ribu hari di belakang kita. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, tetapi kita lupakan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Apa yang harus diperjuangkan dalam hidup ini? Yang pertama adalah mari kita memperjuangkan rasa percaya kepada Yesus. Jangan biarkan setan untuk menghasut kita. Mari kita tetap perjuangkan rasa percaya kita kepada Yesus. Dan yang kedua yang harus diperjuangkan adalah perbuatan baik karena iman kita kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.